Selamat pagi bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh Chandra dalam Baru Setiap Pagi. Kejadian 3 ayat 7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, inilah awal daripada kejatuhan manusia ya, bahwa ketika mereka melihat dirinya kurang atau telanjang ya, mereka berusaha untuk menutupi segala ketelanjangan mereka, padahal nggak bisa ya. Itulah yang terjadi kepada hidup kita sekarang ya kan, karena kita berusaha terus sebenarnya sudah nggak bisa lagi, kecuali indahnya karena Yesus Kristus, ya nggak? Ya, ayat firman Tuhan ini kan di Kejadian 3 ayat 7 ini mengenai kejatuhan Adam ya. Tentunya awalnya dia melihat satu dengan yang lain sesuatu kemuliaan Tuhan ya, sebagai gambar diri Tuhan kan. Kejatuhan mereka kan, mereka merasa mereka bisa dari dirinya tanpa Tuhan kan. Kalau dirinya mereka ya seperti tanah liat lah ya, seperti carang tidak di pokoknya ya matilah gitu kan. Sehingga mereka berusaha untuk hidup ya kan, untuk menutupi dari dirinya yang telanjang itu, yang nggak lagi memancarkan kemuliaan daripada Tuhan atau keindahan Tuhan, kepenuhan Tuhan. Jadi ketelanjangan itu lebih berbicara pada saat sekarang kita ini salah satu bentuk di kekurangan. Ada aja bentuk kekurangan di dalam hidup ini ya. Kita ngelihat diri kita ya begitu ya, sudah punya nggak bisa bosan, kepengen lagi, dan selalu aja ada kurang. Apakah secara ekonomi, apakah secara kesehatan, apakah secara hubungan, kedudukan, apa aja. Semuanya manusia ingin mengejar ya, karena kan kekurangan itu bukan nggak enak di kita juga, nggak enak dilihat oleh orang juga kan. Ya, sehingga seakan-akan menjadi beban kan, bagi diri maupun kepada orang lain. Tuhan tahu lah ya, itu kan manusia nggak bisa ya, sama dengan Adam juga. Tuhan datang kepada mereka dan memberikan kan pakaian binatang itu. Tapi kalau kita, Tuhan menebus ya, dia sebagai domba Tuhan, melalui darahnya kita ditebus kan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, memiliki kehidupan yang baru. Yang lama yang sudah jatuh kita itu ya, yang penuh dengan kekurangan, yang terbatas itu sudah ditanggung oleh Kristus, diselesaikan di kayu salib kan. Ya, itu kita nggak bisa ngatasin dari segala usaha kita, walaupun kita berpikir kita bisa, tapi itu menjadi terus terjerat dalam hidup ini dan tertuntut, bahkan menyalahkan kadang-kadang ya di dalam hidup ini. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, kita sudah dipenuhi dengan kehidupan Dia, maka itu dikatakan kita itu memancarkan kemuliaan Dia. Dari kemuliaan ke kemuliaan dalam rupa gambar melalui Kristus Yesus. Nah, itulah hidup baru kita yang kita jalani tanpa lagi melihat kekurangan kita. Karena kalau kita lihat selalu kepada diri kita yang lama, pasti kurang, pasti perlu banyak perubahan, pasti perlu banyak yang diperbaiki, ya enggak? Tapi kalau kita melihat hidup Kristus yang baru yang ada di dalam kita, bukan kita lagi ya, tetapi Kristus yang hidup ya, yang tidak mungkin ada kekurangan, karena Kristus itu sudah sempurna, sudah terbaik bagi hidup kita kan. Ya, harus didasarin seperti itu. Kalau kita nggak memiliki kehidupan Kristus, kita melihat kekurangan, kita tertuntut terus, maka itu orang mengalami kelelahan di dalam menjalani hidupnya daripada menikmati. Tapi kalau cara Tuhan, ditebus, diberi hidupnya, kita menerima kemuliaan Dia yang dimana selalu ada kecukupan, sehingga ketika menghadapi kepada fakta dari kekurangan, dari ukuran manusia kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus dan kita ada di hidup dengan kemuliaannya. Walaupun kelihatannya masih belum berubah, tapi akan ada satu kehidupan yang lebih besar dari hidup kita yang akan mengubah. Amin. Tapi kita sudah tidak terpengaruh daripada batasan hidup itu. Amin. Amin.